Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan besok tanggal 8 Desember 2021. Jadi pada saat saya bahas ini sesi 1 sudah lewat ya tadi ya. Sekarang jam 1:38 waktu Indonesia bagian barat sudah sesi 2 ya. Ini bagian kedua. Bagian pertama saya sudah bahas 8 saham yaitu BBYB, BBRI, ADRO, BNBA, CPRO, NATO, MDKA, dan AGRO ya. Itu bagian ke pertama. Ini bagian kedua saya bahas 8 saham ya. Analisa saham untuk hari ini dan besok. Nah, saya mulai langsung dengan BBCA. Nah, BBCA ini memang dia sedang testing area konsolidasi ya. Supportnya di 7350. Memang sebelumnya dia sempat naik turun di area itu ya. Jadi yang sudah punya tetap fokus saja di garis-garis yang sudah saya berikan 7375 ya atau 7350 yang saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Jadi selama di atas 7350 sebenarnya masih cukup bagus. Memang saya sudah sebutkan naik ke atas 7350 boleh buy. Ternyata nggak lama lagi turun lagi Pak Sunar. Ya memang konsolidasi seperti itu ya. Jadi kalau nggak mau kena stop loss kemudian kena lagi order buy-nya, mungkin stop loss-nya agak jauh ya, sekitar 7175 ya. Nah itu yang saya sudah berikan. Um, Kalau misalnya takut ya tunggu aja di area berikutnya di area sekitar 7 ribuan. Kalau dia berhasil rebound barusan kita buy ya seperti itu ya. Tapi sejauh ini masih sideways ya. Jadi memang mungkin stop lossnya agak lebar ya sejauh ini ya. BBCA sih masih cukup bagus lah ya. Apalagi laporan keuangannya dia cukup bagus ya seperti itu ya. Dan mudah-mudahan sampai tahun depan saya yakin sih tahun depan dia masih bisa breakout ke atas 8250 ya. Kalau dia performanya bagus, tidak menutup kemungkinan dia bisa sampai 10.000 ke atas lagi ya, bisa aja ya. Jadi yang investasi sejauh ini masih cukup bagus lah ya untuk BCA ya. Kalau trading ya, ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Kurang lebih cukup lah ya. Ini cuma sideways ya. Memang agak seringkali turun lagi, kemudian naik lagi ya. Tetap aja disiplin ya. Jadi kalau jual ya mungkin diatur aja ya. Jual dulu sebagian, uh, kemudian kalau dia turun lagi ya jual dulu lebih banyak atau jual dulu semuanya. Kalau dia sudah berhasil rebound lagi, kalau kita mau buyback ya silakan ya seperti itu ya. Uh, Kurang lebih cukup ya untuk BBCA. Berikutnya untuk Harum. Jadi Harum ini memang setelah kemarin dia higher high ya di harga 10.875 ya kan, ini garis-garisnya sudah saya berikan ini di weekly ya. Kalau di daily ini kalau kita lihat 10.200 ya sudah saya berikan ya. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 10.200 ya, memang hari ini low-nya 4175 ya. Jadi kalau dia turun bawah 10.200 pasang aja trailing stop-nya ya seperti itu ya. Kalau yang mau buy high sell higher boleh-boleh saja, kalau dia berhasil naik ke atas 10.875 ya, kita boleh buy lagi atau buy up, atau yang mau buy high sell higher silakan. Target berikutnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 11.500 dengan targetnya 13.000 ya, itu untuk Harum ya. Tapi mungkin ada pertanyaan, Pak Suntar apakah nggak ketinggian ya? Kalau takut ketinggian pilihannya ada 3 ya. Jadi kita tunggu buy on weakness. Ini sebelumnya saya kasih di area bawah banget ya. Tapi berhubung dia masih breakout lagi, saya update di area 9.000. Ini area buy on weakness-nya. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 9.000, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 9.000 kita buy ya. Naik ke atas 9.300 tambah lagi, naik ke atas 9.775 tambah lagi, dan seterusnya. Jadi buy on weakness itu bukan berarti turun di bawah 9.000 langsung buy, enggak ya. Tunggu kalau berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Kalau turun di bawah 9.000 langsung buy, itu namanya tangkap pisau jatuh ya. Saya nggak pernah mengajari untuk tangkap pisau jatuh ya. Kalau pisaunya sudah menancap ya mungkin kita mau cabut boleh ya. Jadi kalau sudah ada konfirmasi rebound barusan kita beli ya. Kalau yang mau buy high sell higher silakan, tapi kalau menurut saya posisi sekarang tunggu aja ya seperti itu ya. Kalaupun takut ketinggalan ya buy-nya jangan terlalu banyak. Tapi menurut saya sih lebih baik tunggu di area buy on weakness bagi yang belum punya ya. Bagi yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 10.200 ya. Maksimum di 10.000 ya. Kalau dia turun lagi di bawah 10.000 ya, kemungkinan besar dia akan testing area 9.000 ya. Itu untuk Harumnya ya. Nah, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BEBS. Memang BEBS ini uptrend-nya masih cukup bagus ya, super strong ya. Naiknya perlahan seperti anak tangga ya kalau kita lihat di sini ya. Setelah naik kemudian sideways lama, ini kan saya sideways ya. Kalau dia berhasil breakout ke atasnya ini ya, high-nya kan di 4450, itu target berikutnya di 5000 ya. Kalau posisi seperti ini kalau mau trading di BEBS, mau buy sekarang boleh saja asal stop loss-nya agak jauh memang ya, 3400 ya. Atau tunggu di area buy on weakness di area 3400 ya. Intinya selama di atas 3400 dia masih cukup bagus ya, masih ada harapan untuk breakout lagi ke
atas 4450 ya. Jadi tunggu buy di area buy on weakness, atau mau buy sekarang pasang aja. Bentar saya gambarkan kira-kira trailing stopnya. Kalau misalnya 3400 terlalu jauh ya kita pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya. Kalau mau buy sekarang pasang aja di area ini ya. Sebentar, 3880 ya. Jadi kalau turun di bawah 3880 lebih baik jual dulu kalau yang buy sekarang ya. Atau yang sudah punya pasang trailing stopnya di sana maksimumnya ya. Kalau dia turun bawahnya 3880 ya, kemudian kemungkinan besar dia testing area 3400 lagi ya. Seperti itu ya. Nah itu untuk BEBS. Bentar saya cek apakah ada right issue. Nggak ada ya setahu saya ya. Jadi yang mau buy on breakout silakan naik ke atas 4450 boleh buy ya. Itu bagi yang khusus berani resiko buy high sell higher ya. Kalau nggak berani ya tunggu area buy on weakness atau pilih saham yang lainnya ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk BBS. Berikutnya ASII. Jadi ASI ini memang sebelumnya saya sudah sebutkan ya. Dia berhasil naik ke atas 5.800 lagi. Kalau mau spekulasi buy on weakness boleh ya. Memang buy on weakness-nya ada dua area ya, 5.800 dan 5.600. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 5.800 ya, menurut saya masih ada kemungkinan dia naik terus ya. Targetnya di 6250 sampai 6450 ya. Terus terang untuk ASII saya sudah mulai buyback ya. Sebelumnya sudah kena trailing stop. Jadi saya mulai buyback. Bagi yang belum punya mau buy sekarang boleh saja pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 5675 dan 5600 ya. Seperti itu ya. Jadi selama di atas 5600 dia masih ada peluang ya, masih ada harapan. Kalau dia turun banyak 5600, saran saya sih jual dulu karena ada kemungkinan dia testing area Fibonacci ini ya, retracement 38,2% di 5425 sampai dengan 5475 ya. Ini saya sudah tarik garisnya sebelumnya. Mudah-mudahan aja dia masih berhasil rebound lagi ya untuk ASII ya. Sejauh ini masih cukup bagus. Mudah-mudahan dia berhasil sukses rebound ya untuk sampai dengan tahun depan. Sebenarnya untuk peluangnya untuk ASI dia masih cukup bagus ya. Kalau weekly-nya kan saya sebelumnya untuk analisa saham untuk investasi ya, kalau di playlist halaman utama youtube.com/saham profit itu saya yakin sih ini ASI masih ada peluang sampai dengan tahun depan ya. Ada kemungkinan dia naik sampai 69250 atau breakout ke atas sampai 7250 masih cukup bagus lah ya, seperti itu ya. Jadi asalkan nggak ada yang sesuatu yang menakutkan ya, seperti itu ya, atau mengkhawatirkan investor ya, seperti itu ya, atau trader ya. Kurang lebih cukup lah ya untuk ASII ya, masih cukup bagus. Mau buy silakan. Kemudian berikutnya untuk BMRI. Memang di sini areanya masih konsolidasi atau sideways-nya panjang ya, lama banget ya. Jadi bersabar aja, selama di atas 6850 masih cukup bagus. Kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di 6850 ya, dekat di sana atau di area sekitar 7000 boleh lah ya. Stop loss-nya di 6850. Artinya kalau dia gagal bertahan di atas 6850 malah turun lagi ya kita jual dulu. Jadi buy on weakness di 6850, kalau gagal ya kita jual dulu ya. Kalau gagal turun di banyak 6850. Kalau yang sudah punya pasang trailing stopnya di 7100 dan 7000 ya. Jadi itu ya. Kalau dia naik lagi ke atas 7325 boleh nggak masuk buy? Boleh ya. Naik ke atas 7450 tambah lagi breakout ke atas 7500 masih memungkinkan nggak naik lagi? Bisa ya. Target berikutnya di 8000. Jadi kalau kita lihat 8000 itu mundur jauh ke belakang ya. Ini kurang lebih di area masa kejayaannya 2020 ya. Seperti sebelumnya masa pandemi ya. Dia bisa sampai 8000 ke atas. Jadi masih mungkin nggak masuk ke 8000, masih ada ya. Bahkan bisa sampai ke 9800 nggak target Fibonacci extension 161,8%. Kemungkinan ada ya seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Yang penting yang perlu diingat posisi sekarang 6850. Selama di atas 6850 masih cukup bagus untuk BMRI. Oke, berikutnya untuk BANK Bank. Bank di sini memang sebelumnya sempat naik kemudian turun lagi ya. Ini sudah saya pernah gambarkan Fibonacci retracement 61,8% di 2600. Kalau posisi sekarang selama dia berada di bawahnya 2600 sebenarnya masih cenderung resiko. Memang di area 2420 ini ada garisan supportnya untuk saya ya, yang sudah gambarkan ya 2420. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 2420 ya, atau stop lossnya di 2280 ya. Kalau mau buy sekarang silakan buy, buy-nya bertahap aja, atau tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 2600 atau 2650 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 2650 boleh tambah lagi. Target price-nya sekitar 2910-an ya. Memang di sini swing high-nya di 2900. Jadi kalau
naik ke atas 2650, kalau mau tambah lagi setiap kelipatan Rp50 atau setiap kelipatan Rp100 seperti itu ya. Kalau sekarang posisinya memang masih cenderung testing area 2420 ya, jadi jangan terlalu banyak bertahap aja untuk BANK ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout lagi naik ke atas 2910 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2910, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up ya, karena kemungkinan dia masih bisa naik sampai dengan 3400 kembali bisa ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat 3400 itu kurang lebih area seperti sekitar ini ya, sebelum dia jatuh di sini ya, sekitar di awal-awal September kan dia kan gagal ya, kemudian dia jatuh ya. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil balik ke sana ya. Pasang trailing stop dan stop loss selalu. Oke, cukup. Berikutnya BBNI. Yang ngikutin saya ya sudah pernah tahu ya. Jadi area buy and rest kalau dia berhasil naik lagi ke atas 6750 boleh buy ya. Naik ke atas 7000 tambah lagi boleh. Berikutnya naik ke atas 7075 tambah lagi, naik ke atas 7175 tambah lagi dan seterusnya. Memang di sini sideways-nya lumayan panjang ya, 6750 sampai dengan 7400 lah ya realistisnya ya. Jadi ini masih ada peluang untuk naik sampai 7400 atau 7575. Ya, jadi kalau mau beli sekarang boleh-boleh saja tapi jangan terlalu banyak ya. Seperti itu ya. Selama di atas 6750 dia masih cukup bagus ya. Seperti itu ya. Itu untuk BBNI. Berikutnya untuk Pegas. Jadi setelah dia naik breakout, naik tinggi sampai 1640, kemudian dia koreksi dalam. Kemudian ini berusaha untuk rebound lagi ya. Jadi yang nonton video saya sudah sebutkan area buy and rest di 145, 1405. Sebetulnya 1405 kan nggak dikasih ya. Ini 14 yang di sini low-nya di 1435 ya. Dari saya berikutnya kan 1430. Jadi kalau sudah naik ke atas 1475, kalau mau buy sekarang silakan, buy-nya bertahap, naik ke atas 1515 tambah lagi, naik ke atas 1545 tambah lagi dan seterusnya. Itu untuk Pegas ya. Memang konsolidasi di sini ya. Kita jangan terlalu takut resisten ya. Saya sudah sebutkan berulang kali, kalau dia breakout dia akan membentuk resisten yang di atasnya lagi yang lebih tinggi ya. Jadi masih memungkinkan ke 1710 dan 1820 masih ada ya. Masih ada kemungkinan. Yang perlu diingat 1405 memang agak jauh ya. Selama di atas 1405 untuk Pegas dia masih ada peluang untuk naik ke atas 1800 ke atas masih memungkinkan ya. Kalau kita lihat dari monthly-nya atau grafik bulanannya ya, ini kalau kita lihat formasinya seperti akan membentuk double bottom ya. Ini kalau dia berhasil breakout dari high-nya di sini ya, 1895 itu masih memungkinkan sampai target ke 2860 ya. Jadi masih lumayan baguslah peluangnya ya, seperti itu ya. Memang dia kalau mau balik lagi ke masa kejayaannya dulu ya, sepertinya susah. Tapi kalau dikasih sampai 2860 kemungkinan sih 1-2 tahun masih bisa tercapai lah, seperti itu ya. Ya tetap aja waspada ya, karena bisnisnya dia itu juga bukan bisnis yang mudah ya, seperti itu ya. Walaupun dia sejauh ini cukup solid lah, sebetulnya seperti itu ya. Yang mudah-mudahan aja kedepannya dia sukses ya. Jadi profit semua. Kurang lebih cukup ya. Ini bagian kedua. Jangan lupa cek yang bagian pertama. Yang barusan join jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, bantu like. Kalau ada pertanyaan atau saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Kurang lebih cukup ya. Seperti biasanya saya doakan selalu salam sehat selalu, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.